Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah, kami bareng dengan Gus Muson. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Ini rambutnya tambah panjang saja ini. Gratis. Gratis. Pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Untuk membedakan kaum pribumi dan dobolowi. Ya kalau dobolowi kan banyak gaya, Banyak gaya, banyak casing, banyak memprioritaskan penampilan. Makanya alhamdulillah hari ini Gus Jumat ya, keluarga besar NU ini kan demo di Polres Metro Tangerang menuntut agar pelaku penganiayaan yang menimpa sahabat Rida Banser kemarin itu segera dilakukan oleh aparat. Dan masih ingat tanggal 21 September 2025 tepatnya hari Minggu malam Senin, Bahar kan bikin acara pengajian Maulid Nabi, ya kan? Konser. Sebenarnya bukan pengajian, kalau pengajian terlalu berlebihan. Konser lah. Itu kan ditolak oleh MBC, terus 11 ormas Islam juga menolaknya. Akan tetapi tetap kekeh bikin acara tersebut. Akhirnya terjadilah tragedi. Ada penganiayaan yang di situ itu korbannya itu sahabat Rida, namanya itu sahabat Banser, bukan PWLS. Nah, ini responnya, tanggapannya Gus Muson ini bagaimana tentang fenomena itu? Ya tinggal polisi berani nggak nangkap Bahar, karena kan dia di situ dan anak buahnya. Kenapa nggak melakukan pencegahan atau apa? Berarti yang harus bertanggung jawab Bahar dong. Wong dia top figurnya di situ. Yang kedua, ini memperlihatkan kembali kepada kita, para kabin dobolowi itu nggak punya empati sama sekali terhadap pribumi. Ini harus menjadi catatan. Dari dulu mereka itu raja tega berarti ya. Wah, bukan raja tega lagi. Itu jiwa manusiawinya itu nggak ada. Jadi udah kita harus bikin garis demarkasi, pembatas yang jelas antara kabin dobolowi dengan pribumi. Ya memang kalau kita cermati Gus, kejadian-kejadian persekusi, ya kan? Kita semua kan tahu yang menerapkan sistem persekusi itu siapa? Ya kabin dobolowi dari dulu. Kabin dobolowi mempunyai santri namanya FPI yang resmi dibubarkan. Itu kan yang menerapkan persekusi yang resmi dibubarkan pemerintah. Dan kejadian ini mulai Rengas Dengklok dulu kan, ya, itu juga menimpa sahabat Banser, terus dan tokoh NU, bahkan simbol Rois NU Suriah MBC apa ya? Dulu itu mobilnya hancur dan ada sahabat Banser yang cacat itu, mata sebelah kanan apa kirinya itu, karena dihajar oleh gerombolan-gerombolan orang nggak jelas yang tidak punya empati kan gitu kan. Terus di Pegundan Pemalang. Itu sebuah potret lagi kan. Nah ini yang terbaru itu di Tangerang kan gitu kan. Lagi-lagi nih. Nah pertanyaannya, kalau aparat tidak bisa ngandangin atau ngantongin Bahar itu, ya kan? Padahal bukti sudah ada di depan mata terus. Ya mungkin masih banyak jenderal yang jadi mukibin. Ya. Kalau enggak kan mana ada Ricik itu berani menyebut jenderal dengan kata-kata hewan. Mungkin masih banyak jenderal-jenderal yang mukibin, backup, jadi mereka masih arogan. Ini memang keprihatinan kita semua. Ini awal daripada boro-boro. Jangan sampai nanti ada Kurusetra. Karena Kurusetra kan yang mati juga pribumi juga. Meskipun nanti Pandawa yang menang. Jadi pemerintah harus turun tangan secepatnya. Harus tegas ya. Harus tegas nih ya. Memang kalau kita telusuri dari pengakuan sahabat Rida Banser yang digebukin itu kan, itu Bahar juga ikut mukulin itu. Ikut mukulin jelas dong di situ dia. Karena kalau dilihat dari tabiat perilakunya kan, wah rekam jejaknya Bahar loh. Kita ya, belagu kayak gitu. Ke belakang dia kan. Berani di kandang. Iya. Sama bocil dan beraninya. Jam terbangnya seperti itu. Beraninya sama bocil, anak-anak bocil, ya. Itu pun kan diculik dulu terus dibawa ke pondoknya, ya, baru dieksekusi. Dan bawa sajam itu ya. Iya. Masa pengajian bawa sajam kan bukan pengajian. Bukan pengajian. Itu memang skenario mau bikin rusuh di Indonesia. Berarti
pola gerakannya itu mirip dengan PKI ya Gus? Ya PKI gembongnya kan juga Khabib Dopolowi. Iya, maksudnya ada polanya itu kan mirip kan? Berarti Ya, ada, dia nggak punya empati, dia yang penting tujuannya tercapai apapun mau dilakukan nanti dia sok-sok pahlawan kan kayak main bola. Iya ya. Ada yang kasar, ada yang kayak Lutfi, ada yang kayak Quraish Shihab. Itu satu permainan. Ada kayak Taufik Segaf, ada Robitohnya juga. Itu rumahnya itu. Suatu ketika kan konspirasi, konspirasi ngacak-ngacak Indonesia. Lah ini Gus. Ini anehnya itu banyak saudara-saudara kita yang masih ta'assuf fanatik buta. Ini solusinya gimana Gus? Apa diruhyah atau gimana? Karena memang di sini kan udah 200 tahun menancapkan kuku-kuku kekuasaannya ya. Tapi nanti akan tergolong menjadi dua. Kalau memang muhibbun, cinta kepada Kanjeng Nabi, nanti kayak Werkudara. Werkudara itu kayak apa dia cinta terhadap kebenaran, terhadap Wirudo. Nah itu sampai sempat geger konflik internal keluarga gara-gara belain Dono ya. Sama ini Mukibin juga gara-gara belain Khabib Dopolowi berani mempersekusi sesama pribumi. Tapi nanti kalau sudah ada titik kesadaran justru Mukibin yang akan merungkat Khabib Dopolowi yang akan berbalik arah ya Mas? Iya, dan sekarang itu kan PWI semuanya orang-orang Mukibin semua. Mantan Mukibin. Jenengan mantan Mukibin. Ya, Muhibun bukan Mukibin. Dulu. Ya saya mahabbah kepada Rasulullah. Husnudzon ada ngaku Kak turunan Kanjeng Nabi ya kita hormati dulu. Sekarang yang merungkat. Ya Imat itu dulu juga FPI kan. Iya. Bahkan yang ngarang itu Marsnya FPI. Iya. Gus Abbas itu juga kayak apa dekatnya dengan Lutfi. Sampai dikasih jubah. Wah, itu ya. Ya kayak Werkudara lah nantilah. Yang merungkat Khabib Dopolowi ya Muhibin. Karena tahulah kelakuan-kelakuan, keculasan. Ya niat kita kan baik. Ya. Menghormati Rasulullah secara logis, menghormati keturunannya dan faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya seperti itu. Harus seperti itu. Nah setelah tahu dibohongi kan nggak boleh dong membiarkan kemungkaran. Jadi sah-sah saja kita melawan Khabib Dopolowi. Karena bukti sudah ada di depan mata. Dan sejarahnya di Indonesia kan antek penjajah Belanda. Di mana ada kerusuhan di situ ada Khabib Dopolowi. Gitu. Nah itu kan pelajaran yang harus dihentikan sekarang. Kalau nggak sekarang momennya hilang. Memang kalau kita cermati dengan seksama ya, dengan akal yang jernih, tentu didasari dengan kewarasan Gus. Kalau kita cermati, cuma pengajian-pengajian yang rusuk di situ pasti ada Dopolowinya. Ini kita berbicara tentang realitas sejarah loh Gus. Fakta-fakta di lapangan. Yang ngebom Borobudur juga Khabib Dopolowi. Iya, Khabib lagi. Terus DNID juga Khabib Dopolowi. Peristiwa 65 ya. 65 ini bulan September kan kita di flashback itu. Ini menurut kami bukan kebetulan. Ya memang karakternya itu seperti itu ya Gus ya. Memang dia kan genealogi DNA-nya itu loh. Orang yang nggak punya negara. Jadi dia pengen membuat kekuasaan di Indonesia. Gitu ya. Ya jelas itu. Bikin coba palsu. Di Indonesia dia ngaku dari Yaman. Di Yaman dia ngaku dari Irak. Di Irak tidak diakui. Dia kan al-muhajir. Di Yaman sendiri dia bicara sebagai al-muhajir, imigran. Nah, di sini kok belagu terus ngomong Jawa bintu Tarim. Memang udah bulat itu, memang udah dobol. Arahnya itu jelas, tujuan mereka itu ingin menguasai NKRI kan gitu ya. Iya. Makanya, dan dari dulu selalu merapat ke kekuasaan. Zamannya Bung Karno, NID menguasai partai. Zamannya Soeharto ada Ali Alatos. Dan di situ menteri yang sangat strategis sehingga mampu mengkonsolidir Khabib Dopolowi. Zamannya reformasi ada Rijik, ada Lutfi, ada Quraish Shihab mengkonsolidir. Seperti itu. Berarti kembali ke tema Gus. Menurut terawangan Gus Muson ini diam-diam ada bakat terpendam saudara-saudara. Bahar ini ngandang apa tidak? Harusnya ngandang, cuma kan kekuatan bukan Baharnya. Bahar itu pion kok. Kalau berani coba secara terbuka di sini banyak yang ingin duel sama Bahar. Dia cuma pion gitu loh. Jadi di belakang Bahar itu yang kuat. Masih ada Lutfi yang dekat dengan kekuasaan, masih ada Quraish Shihab, masih ada Robito Alawiyah, masih banyak jenderal yang jadi Mukibin, menteri-menteri jadi Mukibin. Itu kan realita-realita yang sebenarnya bukan pada titik Baharnya, merungkat seluruh Khabib Dopolowi yang pentingnya. Iya, Bahar sudah lama itu juga rungkat ya. Sudah kelihatan dari
mukanya sudah pucat ya. Udah muka rungkak. Ya, kami sangat berharap agar Bahar ini ngandang karena berulang kali lah bikin kelakuan-kelakuan yang menurut kami amoral, tidak ada jiwa welas asihnya, rasa kemanusiaannya itu hilang, itu sudah keterlaluan menurut kami. Ya, mungkin itu dulu Gus obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini mencerdaskan kita semua, termasuk kepada para jongos-jongos aktif yang masih fanatik tasuk kita kepada junjungannya, padahal junjungannya itu Udah rungkap, bukan orang baik lah, bukan orang baik waktu itu kan. Terima kasih Gus Muson, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Rambutnya nggak usah dicukur sebelum rungkat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Ya, wis. Ya, wis.